kepala daerah atau pilkada tak hanya dipandang sebagai implementasi dari demokratisasi dan pengejawantahan hak konstitusional warga negara, tetapi juga menjamin keberlakuan atas asas kedaulatan yang secara dominan menuntut kepala daerah untuk bisa memenuhi segala harapan dan kepercayaan rakyat. Dinamika politik dan pemerintahan lokal akan membentuk geliatnya sendiri ketika seluruh proses politik dalam pilkada bisa menghasilkan kepala daerah yang bertanggung jawab, kompeten, berkapasitas, dan berintegritas. Jadwal pilkada akan dilaksanakan serentak di beberapa daerah pada tahun 2024 tercantum dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Berdasarkan peraturan tersebut, pemungutan suara pilkada serentak tahun ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Kota Tanjung Balai, salah satu daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, merupakan kota yang akan melaksanakan pilkada pada tahun 2024. Pada saat ini terdapat sejumlah bakal calon wali kota maupun wakil wali kota Tanjung Balai yang berkeinginan maju dalam pilkada dan berupaya mencari dukungan partai politik atau gabungan. Partai politik yang memiliki kursi minimal 20% sebagai salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki untuk menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai periode 2024 sampai dengan 2029. Para bakal calon saat ini juga melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mensosialisasikan diri melalui pemasangan baliho, spanduk maupun media, termasuk media sosial. Dari sejumlah bakal calon, Bung Mahyarudin Salim B atau akrab disapa Kadek menjadi salah satu kandidat yang akan maju menjadi calon wali kota Tanjung Balai. Maka itu Bapak Ibu, tak usah lagi ragu. Hadirnya kami, saya, istri dan keluarga untuk menjawab keraguan yang selama hari ini diragu-ragukan. Tidak ada lagi cerita Mahyarudin Salim, Kadek tak maju. Hari ini kehadiran kami adalah bukti nyata Mahyarudin Salim siap berkontestasi dalam kancah pilkada tahun 2024 di Kota Tanjung Balai. Bung Mahyarudin Salim B telah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar menjadi calon wali kota dan telah mendaftarkan diri ke seluruh partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Hati Nurani Rakyat Hanura, Partai Nasional Demokrat Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan P3, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Indonesia Perindo. Pengalamannya dalam memimpin tidak perlu diragukan lagi. Bung Mahyarudin Salim B pernah memegang kepemimpinan kepemudaan di Kota Tanjung Balai, yaitu sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI Kota Tanjung Balai periode 2016 sampai dengan 2019. Selain itu, ia juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Tanjung Balai masa bakti 2020 sampai dengan 2025. Pengabdiannya kepada masyarakat sudah teruji. Selama hampir 5 tahun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019 sampai dengan 2024, telah memberikan kontribusi pembangunan berbagai bidang sebagai wakil rakyat, termasuk di wilayah daerah pemilihannya Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batubara. Kedekatannya dengan masyarakat tidak ada sekat. Beliau tidak membatasi diri dengan setiap orang yang ia temui. Gaya komunikasinya mudah dicerna dan diterima semua orang. Tekadnya ingin memajukan Tanjung Balai perlu diapresiasi dan didukung di tengah kondisi Tanjung Balai perlu penanganan dari pemimpin tidak hanya bertanggung jawab, kompeten, berkapasitas dan berintegritas, melainkan berani dan tegas dalam mengambil tindakan untuk kemajuan Tanjung Balai. Bung Mahyarudin Salim B memiliki visi misi untuk mewujudkan Tanjung Balai emas. Elok kotanya, maju pembangunannya, agamais penduduknya, sejahtera masyarakatnya. Elok, wujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Maju, wujud pembangunan infrastruktur kota, meningkatkan sumber daya manusia berbasis pendidikan, mendukung iklim kewirausahaan dan potensi daerah sehingga tercipta lapangan pekerjaan. Agamais, wujud masyarakat yang religius dan toleran dalam menjalankan agama dan keyakinan masing-masing sehingga mewujudkan masyarakat yang beradab dan cinta tanah air. Sejahtera,
Wujud masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, berbudaya, saling bekerja sama hidup rukun dan damai sehingga kota Tanjung Balai menjadi kota yang layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekarang saya berada di Gang Pinang Baris, di lingkungan 1 Pak ya. 1, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datu Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Sekarang berjumpa dengan Bapak yang ada di sini, dengan Bapak apa? Anto. Bapak Anto panggilan ya. Kalau nama lengkapnya Pak? Rismawan. Rismawan. Dengan Bapak Hairul. Bapak Hairul. Yang sampingnya Hairil. Kembar namanya Pak. Kembar ya. Hairul dan Hairil. Kita bincang-bincang ringan dulu Pak ya. Ini kan mau pemilihan kepala daerah atau pilkada, pemilihan wali kota. Itu rencananya pada bulan November 2024 tahun ini. Nah, kira-kira Pak, dari sepengetahuan Bapak ataupun kita mohon informasi dari Bapak, saat ini yang Bapak dukung untuk bakal calon, sekarang kan belum ada calon, tapi bakal calon yang menurut Bapak bisa memajukan Tanjung Balai, siapa kira-kira? Kalau saya penanggapan menilai pantasnya itu Bapak Mahyarudin Batubara. Mahyarudin Salim Batubara. Membangun kota Tanjung Balai kami yang tercipta ini, dan kami berharap ya Bapak itu bisa menjadikan kota Tanjung Balai ini maju, masyarakatnya ekonominya berangkat dengan cara membuka lapangan pekerjaan ataupun ya dan sebagainya lah untuk masyarakat Tanjung Balai. Oh, Bapak lebih condong ke Bapak. Iya, karena kalau dari melihat yang lain-lain saya tidak mengenal ataupun tidak tahu aktivitas kerjanya selama dia di Tanjung Balai. Karena ini kan asli orang Tanjung Balai. Kalau saya lihat, ya, asli orang Tanjung. Saya lihat tidak dikenal lah calon yang lain. Dan kami merasa ya, Bapak Mahyarudin Salim Batubara lah yang pantas untuk membangun kota Tanjung Balai ini menjadi kota emas. Nah, mudah-mudahan nanti harapan dari Bapak Hairul, Bapak kemarin ini bisa menjadi calon wali kota nantinya. Bapak ya bisa perhatikan lah kami yang warga Tanjung Balai ini yang butuh iuran tanggal atau bantuan dari pemerintah daerah. Nantinya insya Allah bakal Bapak Mahyarudin Salim Batubara. Jadi kalau Bapak Anto, Harapan saya paling amanah lah. amanah. Amanah lah. Ya itu yang paling lebih mengedepankan kepentingan masyarakat lah. Nah, harapan Bapak lah terhadap Bapak Mahyarudin ini apabila nanti sudah ikut mencalon sebagai wali kota nanti dan terpilih mudah-mudahan ya kan. Apa harapan dari orang Bapak? Ya, infrastruktur itu diperbaiki ataupun ya amanah yang belum tersentuh oleh pemerintah kota itu dikerjakan atau dibangun. Terus lapangan pekerjaan dipermudah bagi yang belum punya pekerjaan lah ya, seperti kami ini lah. Nah, supaya kadang orang mudahnya orang-orang dekat dia lupa dengan pendukung yang lain. Masalah bantuan pemerintah maunya diperhatikan ya loh. Nah, nanti orang Terus ya macam ya parit-parit selokan apa tolong dibenahi lah, karena supaya tidak terjadinya genangan-genangan air yang menyebabkan banjir. Hanya hujan sebentar banjir. Janganlah pula di saat ada kepentingan yang lain dilupakan apa yang kami harapkan itu.
Terima kasih Bapak Ranto tadi ya, Bapak Ranto, Bapak Khairul, Bapak Khairil. Ya. Tadi kita sudah diskusi ringan, ya kan, terkait dengan pemilihan kepala daerah. Tadi sudah nampak pembicaraan kita bahwa orang Bapak ini siap mendukung Bapak Khairuddin. Terima kasih atas kesediaannya untuk diskusi kita pada sore ini. Nah, mungkin bisalah Bapak menyampaikan dukungan terhadap Bapak Khairuddin. Kami masyarakat Kota Tanjung Balai siap mendukung Bapak Mahyarudin Salim Batubara maju menjadi Wali Kota Tanjung Balai tahun 2024-2029. Tanjung Balai Emas. Saat ini saya sedang berada di Jalan Arteri Kelurahan Cirantau, persis di depan Masjid Nurul Hasanah. Nah, saya bertemu dengan siapa Mas? Saya Supriyadi. Mas Supriyadi. Kebetulan kami santai-santai minum es dawet. Es dawet apa namanya, Dek? Putri Ayu. Putri Ayu. Oh, Putri Ayu. Kami lagi santai di sini. Nah, bincang-bincang kita sebentar Mas ya. Boleh. Mohon waktunya. Ya. Nah, ini kan kita Mas, memang warga Tanjung Balai Mas ya? Ya. Di mana tinggalnya Mas? Saya di Seraja. Seraja, Kelurahan Seraja ya. Seraja. Berarti di Jalan Lingkar Utara. Ya. Lingkar Utara. Nah, berarti Mas sudah memang warga sini dan memiliki hak pilih nanti ketika pemilihan wali kota Mas ya. Ya. Nanti kan di tahun 2024 ini pada bulan November, tanggal 27 itu ya, 27 November, akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah wali kota. Nah, ya. bisa kira-kira Mas memberikan tanggapan tentang rencana pemilihan wali kota ini. Menurut Mas bagaimana menanggapi tentang pesta demokrasi yang ada di Kota Tanjung Balai? Ya, kalau menurut saya ada yang Pak calon ini yang saya lihat orangnya ya kayak ini Pak Mahyarudin. Oh, Pak Mahyarudin. Mahyarudin ini kan dia sementara kan yang periode kemarin dia masih di DPR provinsi ya. Provinsi ya. Terus saya lihat orangnya ya pertama masih muda. Masih muda, terus dia juga energik orangnya, berpendidikan, dan lagi dia visi misi kedepannya saya lihat kalau untuk Tanjung Balai saya percaya sama beliau ini karena orangnya ya memang orangnya punya visi ke depan yang bagus lah untuk Tanjung Balai. Berarti Mas sudah melihat calon-calon yang ada, bakal calon yang ada, Mas sudah lebih cenderung mendukung Pak Mahyarudin tadi Mas ya? Ya artinya ada beberapa ini memang kalau saya ibaratnya orang di size, ibarat kayak ikan di size, saya rasa menurut saya, pendapat saya, kalau Pak Mahyarudin ini ya orangnya lebih dari yang bakal calon yang lainnya, artinya dalam segi apapun. Makanya saya sangat sangat inilah sama Pak Mahyarudin ini. Ya kalau bisa mungkin untuk ke depan ini mestinya ya saya atau mungkin masyarakat Tanjung Balai lah ya. Saya condong ke Pak Mahyarudin. Ya, jadi alasannya seperti itu tadi yang saya utarakan tadi. Kira-kira begitu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Memang saat ini masih dalam tahapan proses penjaringan di partai politik. Memang belum ada penetapan bakal calon. Mungkin saat ini masih bakal calon. Ya, bakal calon. Nah, mudah-mudahan nanti apa harapan Mas tadi, Bapak Mahyarudin itu bisa nanti menjadi calon wali kota dan Mas mendukung dan mudah-mudahan terpilih nantinya. Nah, itu harapan kita Mas. Ya, terutama karena dia pernah saya lihat di siaran langsung beliau ini, dia pernah saya lihat itu. Dia visinya terutama di Tanjung Balai yang saya lihat sendiri, infrastruktur dan untuk drainase kota, sampah dan lain-lain amburadul saat ini, jujur aja. Oke Mas, mudah-mudahan nanti harapan Mas ketika nanti terpilih Bapak Mahyarudin bisalah menata kota Tanjung Balai menjadi lebih baik lagi. Saya yakin, yakinnya. Terima kasih Mas atas waktunya. Oke. Ya. Silakan lanjut nanti kalaupun ada aktivitas yang lain, nanti sebentar lagi saya mau bergerak ada kegiatan yang lain. Oke Mas, terima kasih banyak. Oke. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yan. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Yan? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Makin mantap saya ikutin Pak Yan nih. Udah berapa umur Pak Yan sekarang? 61. 61 tahun. Ini Pak Sopyan ini putra kelahiran Tanjung Balai asli. Khususnya si Jambi. Khususnya Jambi. untuk si Jambi. Jadi kita bincang-bincang sebentar Pak Yan ya. Boleh. Bincang-bincang. Ini kan sebentar lagi mau pemilihan kepala daerah nih Pak Yan. Pemilihan mana nih? Untuk Tanjung Balai. Untuk pemilihan Tanjung Balai. wali kota dan wakil wali kota. Dan wakil kota Tanjung Balai. Tanjung Balai periode 2004-2029. 9. Nah, ini kan nanti rencananya kan pemilihannya serentak. Se-Indonesia. Se-Indonesia ada Ya. beberapa kabupaten Daerah. kota, termasuk Provinsi Sumatera Utara untuk pemilihan gubernurnya. Termasuk Tanjung Balai. Tanjung Balai. Asahan juga termasuk. Iya. Tapi kita cerita Tanjung Balai. Ya, istilahnya daerah kita Daerah mengenai kita lah. ceritakan. Masalah orang itu. Jadi menurut ketentuan itu pemilihan kepala daerah itu pada tanggal 27 November 2024. depan, ya. Iya. Sebentar lagi, ini udah awal bulan 7. Ini bulan 7. Bentar lagi. Berarti ada sekitar 5 bulan lagi pemilihan kepala daerah. Daerah. Habis DPR dilantik ya. Namun nanti sebelum pemilihan kepala daerah ada proses, nanti mereka para bakal calon itu kan mendaftar ke partai dulu, KPU. nanti partai nanti buat dukungan, baru nanti mendaftar ke KPU dan seterusnya. Itulah proses, nanti ada proses pemilihan. Pemilihannya nanti kan. Ya. Nah, kalau menurut Pak Sopyan lah, ini kondisi Tanjung Balai kita kan perlu pemimpin yang benar-benar pintar, ulet, ikhlas membangun, Jujur. jangan korupsi, paling tidak, dan punya ketegasan Pak Sopyan kan. Ya betul, jangan mencelah-menceleh. Jangan mencela-mencela. Tegas dalam kebenaran. Benaran, betul. Jangan tegas yang tak benar. Iya. Ini ubi, seperti tape ya ubi. Iya. Seperti gorengan ada juga ubi. Kola ada kola ubi. Dan Iya. ubi mana dia ini sekarang? Iya. Kan kira-kira begitu. Jadi Ada juga ubi racun. Ini yang paling ngeri. Iya. Jadi Pak Sopyan, ini kan bincang-bincang ringan ya kita sebenarnya ini kan Pak Sopyan kan. Jadi sekarang kan banyak ini sudah kandidat bakal calon. Iya, macam cendawan disiram hujan. Iya, banyak. Semua ya. Mungkin banyak. ada duitnya sedikit. Iya. Mau jadi wali kota deh. Nanti buat spanduk, Iya, buat baliho, iya, betul. nanti Ditempel daftar sana. Sampai sana rusak sini. pokok kayu, mati. Sampai rusak Pak Sopyan. Perusakan alam, Iya. lingkungan. Tapi itu masih bakal calon. Bakal. Calon. Jadi walaupun masih bakal Itu calon, hak, boleh saja. Iya. Warga negara Indonesia siapapun. kriteria pemimpin tadi ikhlas, jujur, baru adil. tegas dan seterusnya. Iya. Nah, kira-kira ada pada sosok siapa menurut Pak Sopyan? Kita minta orang yang betul-betul berilmu dan berwawasan, yang paham dan mengerti tentang Tanjung Balai. Karena Tanjung Balai ini sudah banyak yang perlu harus dibenahi. Jadi dari bakal calon yang sudah ada gitu kan, mungkin Pak Sopyan Dari gambaran yang ada, ya siapa sosok yang ya saya pantas rasa lah, paling tidak membangun? si Mahyarudin Salim lah. Mahyarudin Salim. Ya si kadek gelarnya. Kadek, Kalau ya. itu boleh. Dan saat ini dia menjadi Memang anggota dia sekarang DPR Sumut. DPR Sumut, dia kan pengurus Golkar. Iya, ketua Dia kan Golkar. sudah istilahnya kan sudah melintang juga dia politik kan. Iya. Dan dia ketua pemuda Iya. NPI. NPI pernah. Jadi politik dia kan sudah dibilang kan mapan dia kan. Iya. Ekonomi mapan kan gitu. Iya. Jadi kadang-kadang begini, jangan kita istilahnya cuman kata orang ya, biawak belagak buaya, tak cocok. Macam mana pula maksud dia belagak buaya? Iya, kan hampir sama bentuknya kan. Iya. Cuman biawak tak berduri, lidahnya panjang. Buaya tak berlidah, tapi mentolan saja. Tolan saja. Kaki libas, ekor melibas kan, kaki menggaruk. Iya. Kita tak mau begitu. Iya. Ya kita yang bagus lah. Biar istilahnya dia itu, ya pertama dia itu beriman. Yang kedua dia paham dan mengerti tentang Tanjung Balai. Kebetulan dia lahir di Tanjung Balai. Iya, putra Tanjung Balai. Dia lahir di si Jambi. Kan begitu? Dia lahir di sini. Dia putra Tanjung Balai. Kita harus, memang dia pun ya tentang politik dia bagus. Sekarang dia kan di Komisi Golkar. Iya, di Sumatera Utara. Iya, di anggota DPR Provinsi Sumatera. Iya, Sumatera Utara. Udah layak. Iya. Pantas lah kalau Pantas wajar kita dukung. Bung Mahyarudin Ya, Mahyarudin alias atau Kadek. Kadek Nah, menjadi calon pemimpin atau calon wali wali kota di Tanjung Balai ini membenahi wali kota ini, membangun adat dan budaya wali kota ini biar nampak jelas Tanjung Balai itu apa. Iya. Sampai sekarang orang di luar saya dengar mana rumah adat Tanjung Balai. Tak Iya. ada.
Tak ada. Pergi ke kampung saya, tak kemana-mana pergi. Adat ini rumahnya ada, suku ini. Tanjung Balai nggak ada, mana coba. Itulah yang perlu ditata nanti. Ya, iya, supaya dengan depan. adat ini berbudayalah bangsa ini. Oh iya, iya. Kan itu. Jadi kalau macam Mahyarudin Salim ini, saya rasa dia paham dan mengerti kalau masalah itu. Saya lihat, karena sepak terjang dia pun di dunia politik ya termasuk baguslah. Ya, okay. Ngomong Jawanya urip, kan ya, begitu. Ya. Bagus, api. Orangnya masih muda. Orangnya masih muda, berilmu, punya pengalaman politik. Sudah pas dan pantas. Oke. Ah, jadi kita tak urus urusan orang, yang kita urus urusan kita. Ya, oke. Waalaikumsalam. Jadi kalau memang ini dalam hal ini, kita harus mari bersama-sama menyatukan, merapatkan barisan orang Tanjung Balai khususnya. Ya. Mari kita bersatu, mari kita satu pendapat dan saran. Kita orang Tanjung Balai harus dukung Saudara Mahyarudin Salim menjadi wali kota Tanjung Balai. Ini Mahyarudin orangnya mungkin tegas kan begitu. Dan dia orangnya banyak senyumnya kalau lebih. Apa namanya itu? Dia membangun tali asi. Tali asi ini harus dibangun. Bagaimana membenahi orang yang itu harus begini. Caranya bagaimana? Mungkin beliau tak perlu kita ajarin lagi dalam politik kan begitu. Sehingga bisa dia berangkat menjadi DPR tingkat 1 Sumatera Utara. Bukan mudah kan begitu. Betul. Terima kasih Pak Sofyan atas informasi tadi juga tanggapan-tanggapan tentang bagaimana nanti perhelatan pemilihan kepala daerah kita. Sebenarnya tadi semua bakal calon itu bagus, tapi kita ingin lebih bagus lagi. Kita cari yang terbagus atau yang terbaik. Terbaik. Bagi saya. Iya. Kalau mereka yang lain penilaian orang kan masing-masing gitu kan. Tapi Pak Sofyan tadi lebih mengarah ke Mahyarudin Salim alias Kade. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam ini saya bersama dengan warga lingkungan 4 di Gang Punak, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, bersama dengan Bapak Rustian dan Bapak Rinal. Pada hari ini kami ingin bincang-bincang dulu tentang tanggapan masyarakat dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Kota Tanjung Balai yang akan digelar nanti pada tanggal 27 November 2024. Jadi kita bincang-bincang dulu Pak Rustian ya. Nah ini kita akan melakukan pemilihan kepala daerah untuk pemilihan wali kota. Tadi sudah saya jelaskan pada tanggal 27 November 2024. Bagaimana tanggapan Pak Rustian dalam menyikapi perhelatan pemilihan kepala daerah ini? Kalau menurut saya pula calon-calon kandidat-kandidat yang ada ini memang agak adalah satu yang saya apakan, yang menjadi pilihan lah untuk kedepannya nanti. Ada sudah nampak tujuan pilihan tadi ya? Dari paparan-paparan apa dia lah, visi-misinya yang sudah ada lah terpampang di pasar-pasar ini, kan bisa kita baca. Ataupun kita lihat dari belakang-belakang ini kan sudah tahu lah kita macam mana latar belakang calon-calon kandidat yang sudah ada. Oke, bisa kita dengar bocoran kira-kira siapa menurut Pak Rustian yang cocok lah? Menurut saya pula Mahyarudin Salim lah, Bung Mahyar. Bung Mahyarudin Salim. Atau Bung Kade itulah. Apa alasannya Pak Rustian? Karena visi-misinya itu jelas, emas katanya. Oh, Tanjung Balai emas. Tanjung Balai emas. Karena kalau kau bilangkan emas itu kan dia yang berkilau, bersinar dan berharga kan. Elok masyarakatnya, maju pembangunannya, agamais penduduknya, sejahtera masyarakatnya. Kan begitu. Iya. Jadi kalau untuk ke depannya ini pula, kalau yang bisa diperjuangkannya itu kan mungkin lapangan pekerjaan, daya serap masyarakat lah. Kemudian pembangunannya itu semua jalan-jalan yang ada yang rusak-rusak, berlubang-lubang sekarang ini bisa diperbaiki. Parit-parit yang tumpat ini pun bisa langsung dibuat jadi baik lah menurut saya. Nah, jadi itu harapan dari Pak Rustian tadi. Semoga nanti apa harapan Pak Rustian dan juga Bang Rinal terkait tadi
harapan kepada Bung Mahyarudin, mudah-mudahan bisa mengikuti pesta demokrasi ini sebagai calon kepala daerah dan harapan kita bisa terpilih. Maka tadi pembangunan yang perlu ditingkatkan, termasuk juga lapangan pekerjaan. Nah, tadi bicara tentang emas tadi, salah satu juga agamais penduduknya. Jadi itu juga perlu menjadi bahan masukan dari Bung Mahyarudin, bisa nanti meningkatkan keagamaan di Kota Tanjung Balai. Nah, termasuk tadi sejahtera masyarakatnya. Jadi itulah harapan dari masyarakat kepada Bung Mahyarudin. Semoga nanti bisa terpilih menjadi wali kota pada periode 2024-2029. Oke, terima kasih Pak Rustian atas tanggapannya, termasuk Bang Rinal. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi pembahasan kita di malam hari ini bisa tercapai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya berada di rumah Bu Indah ya, Bu Indah yang berada di Jalan Putri Malu, lingkungan 8, Kelurahan Semula Jadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Mohon waktunya sebentar Bu ya. Ini ada mau saya tanyakan. Sebentar lagi kan ini mau pemilihan wali kota. Nah, siapa kira-kira yang menurut Ibu pantas dan cocok memimpin Tanjung Balai ini? Bapak Mahyarudin. Bapak Mahyarudin. Kenal dengan Bapak Mahyarudin? Kenal belum jelas lah. Tapi ku dengar-dengar dia bisalah jadi panutan ke depan. Oh, Pak Mahyarudin atau Pak Kadek lah ya sebutannya. Pak Mahyarudin Batubara. Nah, kalau seandainya Pak Mahyarudin ini nanti menjadi calon dan mudah-mudahan terpilih, apa harapan Ibu? Harapan saya supaya bisa dapat bantuan untuk mama-mama supaya bisa kerja macam mana. Iya. Selain itu, apa harapan lagi? Harapan kalau bisa jalan kami ini dibangun. Jalan Putri Malu ini ya? Iya, Jalan Putri Malu lingkungan 8. Oh, udah rusak kan jalan. Sudah rusak, kalau hujan becek. Hanya itu, kira-kira harapan yang lain ada? Harapannya itu aja kalau terlaksana, alhamdulillah. Tadi membuka lapangan pekerjaan untuk ibu oma-oma ya kan? Misalnya bantuan modal usaha ya kan? Jadi bisa oma-oma nanti punya kegiatan gitu. Kegiatan tiap hari, meskipun sedikit tapi tiap hari begitu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan harapan kita tadi bisa nanti tercapai, Bapak Mahyarudin menjadi wali kota Tanjung Balai. Mudah-mudahan beliau terpilih lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dengan kakak apa nama? Siti Susanti. Oke. Ini jalan apa nama? Jalan Bolewa lingkungan 3 ya? 3 Kelurahan Bunga Tanjung. Nah, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Sedikit saya mau nanya ya Kak. Ini kan kita bentar lagi mau pemilihan wali kota Tanjung Balai untuk periode 2024-2029. Nanti pemilihan ini tanggal 27 November 2024 ini. Sebentar lagi lah kan. Siapa kira-kira nanti yang kakak dukung? Insya Allah kalau saya memilih Bapak Mahyarudin Salim Batubara. Ya, Mahyarudin Salim Batubara. Oke. Nah, harapan Ibu, kakak terhadap Bapak Mahyarudin apa harapan? Harapan saya ke depannya bantulah kami yang orang susah ini, bantuan pada tempatnya, dan ditinjau ke lapangan biar bisa melihat bagaimana situasi kami yang di tempat ini. Oke, jadi masalah perekonomian terutama seperti itu. Dan anak sekolah lah Pak diperhatikan. Anak sekolah. Itu saja. Karena orang tua itu berharap anak itu sekolah. Berarti masalah pendidikan anak juga seperti itu, mohon diperhatikan nanti kalau misalnya Bapak Mahyarudin ini bisa menjadi wali kota. Menjadi wali kota, itu harapan kami. Oke. Ada lagi yang lain nggak? Cukup? Cukup lah insya Allah. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Siang ini saya berada di Jalan Pembangunan 1,
atau Jalan Siotang, lingkungan 4, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Saat ini bersama sejumlah warga dengan siapa Bu? Nama Bu? Dahliana. Dahliana, dengan Ibu ini? Nur Ainun dan Hapni Pane. Nah, inilah warga yang ada di jalan pembangunan satu ini. Bincang-bincang kita sebentar Bu ya. Ada yang ingin saya tanyakan tentang bakal-bakal calon yang sudah ada saat ini untuk pemilihan wali kota. Untuk Tanjung Balai itu rencananya tanggal 27 November 2024. Kira-kira siapa lah Bu nanti yang Ibu dukung atau Ibu harapkan menjadi wali kota Tanjung Balai? Mahyarudin Salim Batubara. Batubara, Bapak Mahyarudin Salim Batubara. Jadi harapan Ibu, seandainya Bapak Mahyarudin ini nanti terpilih menjadi wali kota Tanjung Balai, apalah kira-kira harapan orang Ibu? Harapan kami minta perbaikan jalan, bantuan-bantuan, kesehatan anak, minta lapangan kerja, jangan lagi laut, jangan lagi apa, dari sini tetaplah kerja. Masalah apa lah ya, masalah pekerjaan lah. Ekonomi ini harus diperhatikan wali kota ke depan. Harapan kita Bapak Mahyarudin bisa memimpin Tanjung Balai ini. Udah cukup Bu? Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan harapan tadi? Sudah cukup lah. Oke, terima kasih.